Podcast. Welcome back to Kenny and Friends. Yes, kali ini Kenny bener-bener sama salah satu closest friends-nya. Anjing gue ngomong. Lah, terus udah gitu yang declare tamunya. Iya lagi bener. Ini saya bersama Gidi ya. Yo, what's up, man? Keren banget. Jadi memang rumah saya belum selesai ya. Bener. Jadi kalau kita lihat, Betul, ini kita bangga banget ya karena podcastnya langsung dari rumah Julio di Patal Senayan. salah anjing. Ya lu jangan kasih tahu dong. Nanti pada Iya, kirim bener. apa Ya, gitu ke sini. Enggak, pasti kan lo bilang jangan kasih nanti pada kesini kan. Masalahnya kita kan gak penting-penting amat Oh, kan. iya, bener Mau juga gue kasih tau blok lengkapnya juga pada gak dateng. Ya udah. Tapi sensor sih, gue Satu. takut. Soalnya banyak yang DM, tapi sensor. Jul selamat ya atas rumah baru. Iya, Gila, udah miskin sekarang, Jul. Mistot gue miskin total. Sampai tadi ternyata barusan banget ada yang DM gue. Apa? Namanya Saga Movers. Dia bilang apa? Dikirimin gue invoice. Terus tebak gue balas apa lagi, gue kayak, "Mak, saya belum bayar ya, Pak." Gitu. Gue udah sampai Dia stres apa banget. sih Saga Movers itu apa? Jadi itu adalah salah satu jasa pindahan. Nah, tapi dia tuh legit banget kan. Gua Kenapa? juga baru Karena tahu. cepet gitu? Bukan cepet tapi rapih banget. Beberapa tahun lalu tuh gue udah bercita-cita mau punya rumah emang kan. Iya, gue tahu banget tuh. Iya, jadi tuh dulu tuh tontonan gue tuh kayak rumah-rumah di Korea kayak gimana. Karena dari dulu itu gue sangat pengen sebenarnya tuh rumah gue tuh seperti rumah-rumah di Korea dan di Jepang. Yang kayak dari depan itu monoton. Yang kayak iya kan lo tau kan Iya, rumah-rumah iya, Jepang tahu, atau Korea gitu kan depannya di monoton kan kayak boring gitu. Tapi rumah Jepang kan kecil-kecil, ini rumah lu gedong gini. Amin. Guys, ini kalau misalnya hordingnya dibuka ya guys, itu ada kolam berenang ya guys. Terus kolam renang ini kebetulan aku udah taruh dalamnya ada paus sperma ya paus sperma tapi spermanya agak muncul kemana-mana jadi maaf ya. Tadi pas gue datang kayak, Jul ini kolam berenang ya? Lebih kayak kolam ikan. Iya bener. Soalnya satu ukurannya tidak gede-gede amat dan yang kedua dia pakai batu alam kak. Jadi butek ya. Jadi emang warnanya hijau lumut teman-teman. Tapi ini pembangunan rumah ini makan waktu berapa lama? Sebenarnya rencananya itu kan bangunnya mulai November, terus gue masuknya tuh awal Februari. November 2020 kan ya kalau nggak salah. Betul memang karena memang kita tukangnya hanya 2 orang. 2 orang itu juga suami istrinya kalau mereka berantem mereka selesai dulu urusan rumah tangganya. Cerai ya sekarang Iya ya. bener, alhamdulillah rumah jadi mereka juga cerai. Rumah tangganya juga tamat. Rumah saya tamat, rumah tangga mereka juga tamat. Jadi awalnya itu November tahun lalu, ini plannya gue masuk Februari awal. Tapi ternyata qadarullah ya teman-teman. Ya Jadi Allah. mesti Allah berkehendak lain. Jadi gue masuknya berarti budget juga dan budget berkehendak lain ya teman-teman. Aduh ya Allah kasih aku duit. Jadi masuknya gue tengah Maret berarti ya. Gue pulang umroh kemarin. 14 Maret gue masuk. Tapi ya itu lumayan cepet loh. Maksudnya orang-orang tuh pada bangun 2 tahun, 3 tahun. Itu termasuk lumayan cepet loh menurut gue. Ini rumah tuh sebenarnya gue major renovation. Jadi bukan bangun. Oh gitu. Tapi major. Jadi udah jadi tapi lu renovasi. Iya, jadi ini Oke, tuh oke. rumah memang sudah jadi, sudah begini, udah ada kolam berenangnya. Karena kan kalau gue pilih sebenarnya gue gak pengen ada kolam berenangnya ya. Iya. Jadi memang rumah tuh sebenarnya dia ada kolam berenangnya. Jadi lu kayak nanti I woke up like this terus kayak berenang gitu ya. Ya rencananya kayak gitu. Tapi ini gue agak panik karena kok itu di pinggir kolam kan ada mesin air, ada mesin AC. Kok mesin AC-nya rembes ya airnya ke situ ya. Setelah gue pikir-pikir, kalau masuk kolam gimana tuh air? Tapi ya Jul, gue bangga banget karena kan kita bener-bener menghabiskan umur 20-an kita Anjir, bersama iya ya. lagi bener-bener. Maksud gue gini loh, gue sama Julio itu adalah teman yang kalau Julio bilang closest friends, ya itu bener sih. Makasih lo menganggap itu ya Ken. Karena gue menganggap lo juga begitu kok. Ya walaupun gue gak masuk second account-nya ya. Anjay. Emang lo punya second account? Lu anjing. Enggak, iya, tapi lo punya second Enggak, account enggak? gua nggak Nah, punya. second account gue soalnya buat orang yang juga punya second account. Gitu ya. ada Karena kalau kriteria misalkan lo berteman sama gue @Kenny Jafar, ketahuan coy. Bener-bener. Oh gitu. Hah, Oke. lu mah. Sorry. Nah, jadi menurut gue anak-anak Rambors itu kecuali Ralfi ya. Ralfi, iya. Kan Ralfi kita taunya tuh baru-baru ini. Iya. Tapi kayak misalnya Genus, terus udah gitu CJ. Kita tuh nggak perlu telepon tiap hari, chat tiap hari. Bener. Kayak kelihatan hidupnya eksis aja. Iya, Itu tuh bener. kita udah Iya, berasa iya. deket banget gitu. Iya benar ya, atau at least udah tenang gitu kayak Iya. udah tahu kayak misalnya kayak Kenny tuh masih baik-baik aja dia dengan semua kegilaannya tiba-tiba bikin reuni Kenny Gang tiba-tiba Iya, besoknya iya. ke Bandung ketinggalan Wush apa iya maksudnya begitupun dengan Titin gitu. Iya. Titin juga masih belanja mainan. Jadi emang menurut gue relation pertemanan kita tuh ada di kayak yang penting gue tahu lo baik-baik aja gitu. Betul. Karena walaupun kita gak ketemu setahun 2 tahun tapi gak selama itu juga sebenarnya maksudnya walaupun kita gak ketemu lama ketika kita ketemu lagi tuh gak akan ada yang terasa asing gitu. Betul. Dan obrolannya kayak nyambung aja. Bahkan sekarang kita udah ada di step yang hidup kita tuh udah di seasonnya masing-masing gak sih? Kayak misalnya Parah, Genus. coy, parah. Genus udah gak ada di kehidupan kita lagi yang di dunia entertainment ini gitu. Iya bener-bener. Tapi dia juga udah sukses di bidang masak-memasaknya dia. Iya, Bener. Terus kemarin tuh gue sama
Danang kan tiba-tiba satu stage lagi ya. Ah. Gue berasa kayak anjir aneh banget karena Iya, gue iya, sama iya. Danang itu di satu ruangan siaran for 5 tahun ya, Iya, iya, bareng-bareng bener. gitu Iya, kan. bener. Terus kita satu stage lagi yang kayak nostalgia dan somehow ya, walaupun kita udah berapa tahun gak pernah nge-MC bareng, nyambung aja lagi gitu. Iya itu dia makanya, karena itu yang namanya pertemanan tanpa beban gitu loh. Yes, Maksud anjay. gue anjay banget. Emang ada pertemanan lu yang ada beban? Gak ada sama sekali. Karena makanya yang tadi kan lu tanya kayak Jul kalau tuh udah jarang keluar. Tadinya tuh ada. Oh, oke, nah oke, tapi oke. sekarang tuh gue tuh udah memasuki stage. Gue kan people pleaser memang dari dulu. Sekarang tuh gue masih people pleaser, tapi tuh udah tinggal di diri gue tuh tinggal 30% gitu Iya, loh. iya. Jadi gue tuh bisa kayak bikin janji. Nah sekarang gue lebih ke Julio anjing sebenarnya, karena gue bisa kayak bikin janji ntar sore gue cancel Oh, gitu-gitu. iya. Gua Karena juga lagi. semenjak gue lagi ngurusin rumah ini kan stressful Iya, banget iya, coy. iya. Energi gue tuh udah gak ada kan untuk kayak mikirin, aduh kalau gue cancel acara ini dia gak apa-apa gak ya gitu. Bener Udah lagi. gak ada. Iya. Sekarang tuh gue lebih ke kayak sorry banget gue gak bisa, tapi kalau lu marah gue minta maaf, kalau lo masih marah itu berarti udah urusan lo. Iya, gitu. bener. Ya gitu. Dan gitu. gue udah di titik yang kayak ya udahlah kalau emang gue harus kehilangan temen, gue udah di titik yang nggak apa-apa gitu loh. Karena Iya, emang kita betul. mungkin udah harus nggak temenan Iya, gitu. Iya nggak iya sih? bener. Iya. Itu bener. Lately gue tuh suka berpikir bahwa sebenarnya at the end of the time, anjay. At the end of the time. Lu tuh hanya berteman dan lu tuh akan hidup dengan diri lu sendiri sampai lu mati sebenarnya gitu Betul loh. lagi. Gue percaya banget nggak ada yang lebih peduli sama diri lu sendiri Kecuali lu. kecuali diri lu sendiri. Iya, Anjir, that is why makanya cycle kehidupan tuh ketika lo lahir lo sendiri, terus lo bertambah besar teman lo berteman dengan ibu lo, terus lo bertambah besar lagi teman lo banyak. Ntar begitu lo makin dewasa tua lo kan sama pasangan lo doang, ntar lo meninggal sendiri. Jadi Iya, kan iya, memang iya. sebenarnya kayak ya lu sendirinya Iya, gitu. iya. Jadi kayak ya lo harus bisa sendiri. Gue lagi ada di fase ya. Extrovert, Jadi extrovert. dewasa tuh capek lagi Jul. Anjing, gue baru ngomongin itu Ken. Serius? Lo kalau lihat dari kemarin gue bukber sama temen-temen gue di Iya, sini iya, kan, iya. omongannya selalu itu. Aduh bangke banget. Nah gue tuh ada di cycle yang dimana anjir. Gue tahu sih kayak pemasukan gue berapa misalnya per bulan gitu ya. Tapi kenapa? Ini bukan bocor halus lagi nih. Ini bocor banget coy. Ken, kalau lo kan bocor banget. Kalau gue emang gak ada dasarnya. Jadi ibarat kata botol minum ya. Itu botol, kalau gue sebagai botol minum gue tuh cuma ada congornya sama badannya. Jadi gue bawanya kagak ada. Jadi kalau orang nuang air tuh cuman kayak rrrr gitu coy. Iya. Apalagi dengan badannya benda ini ya, si rumah ini tuh. Gue tuh sampai kayak di titik yang kayak anjir gue nangis juga kayak buat apa nih? Nah, Dan itu kayak, iya. nangis dong please, nangis. Gak ada yang Udah nggak keluar, bisa, anjir. saking lu capeknya dan saking tuh lu nggak ada waktunya. Kayaknya tuh memang Bener. badan lo itu kan berpikir. Jadi ini badan lo tuh udah nggak ngajak otak lo. Jadi badan lo tuh udah mikir kayak gak ada waktu buat menangis. Iya. Emang lu tuh cuman harus usaha gitu doang Ken. Ya Allah. Dan gue tuh benar-benar merasakan itu banget ini sekarang Iya bener. gue baru selesai ibadah kemarin, gue bisa ibadah umroh. Udah gitu bener-bener yaudah emang kayak sebelum gue ibadah umroh tuh yaudah emang gue stres ya, ada aja stres, emang bangun rumah tuh juga stres apa, tapi itu gue masih bisa kayak ya udah kita lihat aja besok gitu. Tapi benar-benar begitu pulang umroh kan, karena kan agendanya itu adalah tadinya gue umroh, gue nyampe Jakarta tuh misalkan Sabtu malam, nah hari Minggu tuh udah langsung urus pindahan gue. Oke. Wow. Nah, Ada napas tuh ya. Nah, gue aja pas telepon gue kayak wow gitu loh. Iya. Nah, tiba-tiba pas gue pulang tanggal 7 malam, ya udah gue tetap ikutin agenda. Tanggal 8 gue kesini siap-siapnya, ternyata rumahnya belum jadi. Ya Allah. Lo kebayang gak gue stres apa? Masih berdebu gitu ya. Masih berdebu apa segala macam. Jadi gue kayak bener-bener kayak, hah ini gimana ya gitu. Terus kayak anjing gue nggak bisa. Ini gue tetap harus masuk karena hari Jumatnya gue udah ada syukuran. Iya. Keluarga gue semua udah di Jakarta, yang dari luar Jakarta semua udah ngumpul di Jakarta, yang ada ribuan keluarga sampai toding gue itu. Terus udah gitu juga gue harus push kontraktornya suruh cepet-cepet. Tapi gue juga nggak ada uangnya kalau gue harus lunasin dia minggu ini. Aduh, jadi tuh sama banget. iya, jadi tuh gue pernah ada satu fase gue cuman nyender gini kan, terus gue gini, gitu, tapi air matanya nggak keluar. Iya kan. Nyet, gue bisa kayak ya Allah, sampai gue baca katanya memang rata-rata kebanyakan cobaan itu datang ketika lo pulang ibadah. Oh gitu. Gitu. Jadi gini, ibadah umroh itu tuh bukan ujiannya sebenarnya, Iya. tapi ibadah umroh itu adalah pembekalan. Nah, ketika lo pulang, Diuji dah lu. itu ujiannya. Wow. Kayak nih, lo kan udah bertamu ke rumah gue nih. Lo udah berdialog sama gue misalkan 12 hari. Siap-siap ya, abis itu kita ujian gitu. Iya. Katanya begitu. Tapi kan abis ini lu mau ke Korea. Ah, Itu akan diuji lagi. karena kita mengikutin perilaku anak-anak negeri Jakarta, anak-anak SMA 670. Jadi mereka habis ujian mereka daftar partinya. Iya betul. Jadi aku menganggap Korea ini adalah after party ujianku. Begitu loh teman-teman. Anjay. Nah kalau gue fasenya adalah gini Jul. Jadi gue waktu tahun berapa ya? Pas lagi COVID itu gue sempat adalah invest satu properti juga. Aduh
Tuhanku. Ya kan? Nah di situ gue merasa bangga. Anjay umur 20 Gue something. buka aja ya karena gue gak bisa ngeliat lu dengan jelas kan. Kayaknya gue warna kuning ya. Udah gitu bener. ditambah Anda lagi puasa. Iya benar. Kayak ini sakit kali ya. Ternyata kacamata gue kekuningan. Waktu itu gue kayak wah bangga ya. Di saat semua teman-teman gue belum ada properti, gue udah ada properti. Nah tapi gue di titik ini gue kayak lu sempat cerita sama kita lagi. itu. Iya gue nyesel lagi karena gini. Sekarang nyokap gue ada rumah 2 nih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih. Tapi dua-dua ini rumahnya tuh udah tua Jul. Oke. Which harus ada perbaikan-perbaikan. Nah rumah tua kalau misalnya lu mau perbaikin gak bisa kayak satu part doang. Jadi lu harus perbaikin semuanya. Sedangkan barang nyokap gue itu banyak banget. Gue sampai bilang kayak gini. Gue agak berdoa ya. Ini tuh kayak dibakar aja. Iya benar-benar. Hangus semuanya. Iya itu kayak mie hilang. Iya kan? Karena nyokap gue setiap gue kayak kemas barangnya gitu. Nih gue udah pengen buang aja. Sama nyokap gue dipilihin lagi Julio. Iya kenapa Masuk ibu-ibu lagi. kan ibu-ibu tuh begitu kan. Ibu-ibu tuh begitu. Parah Ibu sih. gue juga begitu. Iya kan. Ibu gue juga Ini begitu. untung aja lu tuh pindah rumah Jul. Kalau pindah rumah masih kayak ya udah lah lu bisa kayak bener-bener ketinggalan kayak atau apa gitu kan. At least tuh kayak ada yang bener-bener hilang gitu Gue loh. tinggal gitu aja Iya, ya. lu tinggal. Kalau gue kan tetap akan di rumah itu gitu. Iya sih Nah gue benar. tuh lagi kayak setiap tahun tuh akan ada bocor-bocor gitu. Ini bener-bener like bocor ya. Bocor Aduh tampias. rumah tuh parah banget sih ya bener-bener. Parah banget. Jadi setiap bulan Maret. Rumah ini bakal kayak curug. Iya. jadi ada air kencang sama ada yang menggenang. Jadi kalau teman-teman mau hiking atau berenang bisa di rumah Cikeni ya. Tiba-tiba kayak ada waterfall gitu anjir di rumah gue. Keren juga nih di Kelapa Dua gitu. Anjir kenapa sih tiba-tiba semua ini menjadi tanggung jawab gue, ngerti gak lo? Sama Ken. Iya kan. Kenny apa yang lo bilang sekarang itu baru banget gue bilang semalam. Karena tiba-tiba ada teman gue namanya Atila. Dia bilang Jul gimana tapi lo happy ya. Mungkin dia bilang happy dengan rumah ini. Terus gue karena udah lagi capek banget, gue lagi nonton gitu doang. Terus gue kayak enggak Til. Maksudnya kayak gue gak pengen jadi bapak. Kenapa gue jadi bapak di keluarga ini ya gitu loh. Kayaknya dengan umur gue yang sekarang gue merasa gue masih berhak loh acting sebagai anak gitu loh. Tapi kenapa sekarang itu gue jadi bapak ya gitu. Kayak iya kan kayak apa-apa tuh Jul rumah ini kan. Apapun yang terjadi dengan rumah ini pasti Jul. Iya semuanya kayak dek. Iya kan. Gue tuh pengen banget kayak semua tenang dulu, semua tenang dulu. Saya juga manusia ya teman-teman ya. Saya bukan dewa, saya boleh napas dulu nggak? Gitu. Gue pengen banget kayak yuk tenang, tenang pemirsa tenang. Kita sujud dulu yuk gitu loh. Mungkin memang sebenarnya most likely millennials itu bebannya seperti itu karena setiap generasi itu kan ada bebannya masing-masing. Nah kalau umpamanya misalkan generasi di atas kita, kalau gue lihat most likely yang terjadi sama mereka itu adalah rumah tangga yang gagal. Nah makanya yang turun ke millennialsnya adalah menjadi tulang punggung. Betul lagi. Nah gitu. Nah terus kayaknya ntar yang akan terjadi sama Gen Z adalah para millennials mencoba tidak meneruskan kesalahan ini ke Gen Z. Nah ntar Gen Z-nya itu akan mencari masalahnya sendiri tuh. Nah tapi kalau lo lihat biasanya itu semua orang di satu generasi yang sama itu tuh biasanya tuh masalahnya tuh mirip-mirip sebenarnya. Kayak gue dan teman-teman gue semua tulang punggung teman-teman. Makanya kita ikrip karena kita semua tulang punggung. Tapi lucu sih kayak kita bisa menertawakan ini dan ngobrolin ini secara kayak semangat banget ya guys. Karena tragedi kalau udah berlalu jadi komedi. Anjay. Tragedi udah berlalu jadi komedi. Anjay banget aku. Itu dapat dari mana kata-kata? Dari Aiman, ada teman gue anak Salihara. Kita baru ngomongin juga ini semalam. Tapi lu lagi sibuk apa Jul sekarang selain ngurusin rumah ini? Gue sekarang lagi sibuk nyari uang apapun caranya. Enggak sih, terus gue udah podcast kan, yang podcast gue di USS itu. Oh iya. Alhamdulillah FYP banget. terus tuh di gue. Iya coy, Ya kan? Bayar kan? Makasih ya, iya makasih ya. Sebenarnya USS gak bayar gue. Tapi enaknya sekarang udah banyak brand. Tapi emang itu kesepakatan di awal kan. Jadi emang si yang sebutkan 3 apa gitu kan? Iya, misalnya kayak top 3 ini itu alhamdulillah FYP terus. Jadi buat teman-teman nonton terus ya teman-teman ya. Bagus. Terus ya itu lagi banyak banget brand yang tap in. Jadi kayak ada pemasukan dari situ. Terus gue bikin konten. Terus gue Nah nge-MC. Jul, ngomongin soal konten juga ya. Kan kita lahir itu dari media ya. Ya betul. Let's say Prambors gitu kan. Sangat beda dengan content creator yang sekarang. Bener. Lu merasa terbebani gak? Banget. Aduh Jul, banget sama Ken. lagi. Banget. Tapi kalau yang gue lihat ya, gue gak tahu apa yang lo lihat. Tapi kalau yang gue lihat, lu tuh bisa mengikuti Anjir gue arusnya. Pressure lagi, iya. Lu dan Cia tuh bisa mengikuti arusnya. Nah kalau gue tuh bisa tapi tergopoh-gopoh. Iya. Nah kalau kayak Genus itu akhirnya udah kayak fuck it lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak baik Genus, baik gue atau lu dan Cia itu tuh akan tetap stand out di pangsanya masing-masing, di eranya masing-masing, di dunianya masing-masing gitu. Nah jadi memang sebenarnya kuncinya adalah apapun keputusan lu mau ikutin arus, lu mau ikutin setengah-setengah, atau lu mau gak ikutin sama sekali, lu hanya harus yakin menjalani itu 100% gitu.
Gitu ya. Gitu. Tapi emang konten creator sekarang tuh menurut gue hebat banget kan. Parah sih Jo. Kayak pas zamannya kita jadi penyiar radio, itu orang-orang udah bilang kita kayak lu keren, lu diumur gini, lu udah siaran. Ya emang hebat. Tapi kan kalau kita siaran kan kayak kita ada lembaganya, kita datang, kita ada yang gaji. Mau kita siaran mas-malasan kita masih digaji. Kalau konten creator sekarang nggak ada kan. Kantornya mereka ya mereka doang. Iya cuy. Kalau dan mereka bikin konten secepat itu, segampang itu. Dan gue melihat ya sekarang anak umur 21, 22 ngomongnya tuh udah pinter banget. Iya Ken. Timnya udah banyak banget. Gue gak ada yang gue pekerjakan cuy. Iyalah deh. Jadi si podcast Kenny ini gue pikir karena Kenny bilang Jul tolongin gue pikir ntar mungkin Kenny mungkin ada bakal timnya kali 3-4 orang. Ternyata saya sendiri pakai tripod. Ini datang seorang diri, dia pakai tripod, pakai handphone. Gue cuma heran kenapa handphonenya gak meledak. Pakai handphone sementara handphone gue aja gak buat video aja, handphone gue udah ngelek-ngelek. Kan pertanyaan gue, kalau bisa apa? Menurut gue, lu tuh konten creator yang sangat giat dan itu bagus banget kan. Nah gue belajar dari mereka juga ya. Maksudnya kayak gimana pun juga, mau gak mau gue harus tetap jalan di sosial media ini. Karena gue nge-MC pun harus tetap sosial media. Bener. Gini deh, lu jualan combro aja lu harus punya sosial media cuy gitu. Iya, bener. Jadi gue kayak yang lo tadi bilang tergopo-gopo pun tetap akan gue lakuin. Iya, tapi sebenarnya gue ada di momen-momen yang kayak anjing gue capek banget sih bikin konten. Shit semuanya harus dikontenin, capek banget gitu. Tapi lu tahu kan, lu dari dulu kayak gini kan. Bener. Lu tuh kayak aduh gue capek banget tapi lu kok tetap lu gitu anjir. Iya, nah tapi kejelekan gue adalah gini Jul. Kayak gue misalnya udah bikin konten nih banyak gitu kan. Setelah gue lihat di handphone gue gak mau ngedit. Jadi sekarang gue itu akan punya orang yang emang khusus ngeditin gitu. Karena gue gak mau stres. Setelah gue lihat kayak 100 file, gue kan kayak anjir gue gak mau lihat handphone gue lagi itu. Tunggu, ini orang yang lo bilang tadi bukan? Yang pas kan lo ada orang yang bisa betul. Iya. Lumayan ya kan? Ya, itu lah. dengan rate segitu, itu ada batasan kontennya kayak misalkan Kak, gue sebulan cuma bisa misalkan 10 konten. Nah, yang buat Candy Gang ini beda lagi. Demi apa? Banyak kali loh. Banyak banget kan? Jadi makanya kalau gimana gak bocor halus? Bocor banget kan bocor saya. halus kan anjing. Ya udahlah ya. Tapi udah makanya lo ya ini yang nonton ya, ini yang nonton sekarang podcast ini tuh lo ngomong lah ke temen lo mungkin punya brand-brand tap in lah ke Candy Gang anjing. Betul. Kok marah? Kok marah sih? Atau lagi bulan Ramadan lo bukan podcast gue, kenapa gue marah? Ya udah, nah di Candy Gang ini ada yang namanya nyatanya Jul. Lucu banget apa tuh? Nyatanya itu kayak sebuah konten nih, lihat ya. Nyatanya bumi masih berputar. Jadi apa? Konten kayak kontemplasi gitu. Nah kontemplasi lu pasti nggak ngerti kan? Kalau tahu gue ngerti betul. Jadi kayak lebih kenyataan hidup aja. Nyatanya do something over and over again itu nggak apa-apa kok. Karena ketika lo ngelakuin sesuatu, terus lo gagal, terus lo besok ngelakuin lagi, terus tiba-tiba lo bosen, terus lo ngelakuin lagi, terus lo melakukan itu tiap hari, itu tidak apa-apa sama sekali teman-teman. Karena gue pernah baca adalah lo melakukan sesuatu over and over again itu tidak apa-apa daripada lo tidak ngelakuin sesuatu sama sekali. Gue nih misalkan gue setiap hari gue olahraga, gue tidak kurus-kurus memang. tapi dia melancing. Bajingan. Ini kayaknya nyatanya yang salah deh. Bukan Ken. Walaupun gue tidak kurus-kurus, tapi asal lo tahu olahraga gue semakin hari semakin baik, form gue semakin hari semakin baik, pengetahuan gue akan olahraga semakin hari semakin baik. Dan hasilnya itu nggak harus kurus. Per hari ini gue udah turun 7 kilo Kenny. Wow. Dari lo ketemu gue sebelum umroh jangan wow doang lo. Ini gak kerasa karena gue pakai jaket gombrong. Iya. Ini kalau gue buka juga lo heran. Jadi emang nyatanya lo tuh jangan pernah menyesal kayak kenapa ya gue tuh ngelakuin ini terus tapi tidak ada hasilnya. Julio udah diet seumur hidup. Iya, gue diet seumur hidup sampai gue pernah nge-MC terus IO-nya nanya, "Kak, ridersnya masih sama, Kak?" Kayak 3 tahun yang lalu. Gue bilang, "Apa emang? Anggur ame pisang." Kenny itu kan dari berapa tahun yang lalu ya kata gue. Anjing, gue malu banget dong kalau berarti 3 tahun lalu gue kerja sama dia, gue lagi diet, terus gue kembali lagi gue tidak kurus. Tapi maksud gue percayalah gitu kayak ketika setiap hari kerjaan lo cuma berenang, walaupun lo tidak menjadi atlet renang, tapi pasti tuh lo mengalami kemajuan gitu baik dari segi form. Mungkin lo bisa gaya kupu-kupu. Kenapa nyatanya lu ngakak anjing? Lu bilang nyatanya yang dewasa anjing. Kok ketawa kan? Wajikan juga nih orangnya. Bener-bener lu ya. Kita harusnya nyatanya kita pernah diet makan pisang 2 sisir. Parah. Nyatanya gue makin ini pernah muntah di ruang siaran gara-gara kita sehari cuma boleh makan apa pisangnya Ken? Pisang 2 sisir. Pisang. Dan itu selama seminggu kita lakukan makan pisang teman-teman. Nyatanya ketika lo belum mendapatkan apa yang lo inginkan, itu bukan berarti lo tidak akan mendapatkan itu selamanya. Bisa jadi lo mendapatkan hal yang lebih baik atau mungkin hal itu masih on the way gitu. Karena kan gini lo Ken, lately gue tuh setahun kebelakang gue lagi kencang-kencangnya ibadah. Bukan lagi mungkin telah. Jadi selamanya harusnya ya. Diam lo anjing. Masuk prank sekarang juga.
Nah, terus tuh kayak gue nih akan bilang nyata, terus gue mau ceritain lo sebuah kejadian spiritual. Oke, boleh. Sebuah kejadian spiritual. Iya, sebuah kejadian spiritual waktu gue umroh kemarin. Oke. Ya, ini menurut gue mistis banget kan. Padahal nyatanya aja belum kelar. Tapi mungkin setelah kita ngomong ini mungkin ada keluar nyatanya. Jadi kan gue umroh nih kan. Nah, memang beberapa saat sebelum gue umroh tuh gue tuh udah sholat lah. Maksudnya gue tuh udah sholat dan sudah lumayan kayak berdialog gitu. Nah, terus pas gue umroh tuh tiba-tiba muncul pertanyaan Ken. Gue bilang kayak agama yang gue peluk ini legit gak sih? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena gue merasa agama gue tuh terlalu Arab sentris. Ngerti kalau kayak kenapa gitu? Karena negara Arab Saudi itu kan kaya sekali Ken. Gimana gak kaya? Mereka tuh terus setiap minggu menerima ratusan jutaan jemaah umroh Ken. Mereka dari umroh aja itu mereka udah kaya raya banget. Intinya adalah gue merasa negara itu kaya banget. Pemasukannya itu dari jemaah umroh salah satunya. Kayak ini agama gue legit gak ya? Jangan-jangan ini adalah man-made gitu. Kenapa pertanyaan gue muncul? Karena ya kenapa dia Arab sentris gitu loh. Kenapa dia berbahasa Arab? Kenapa rasul-rasulnya semua dari Arab? Kenapa gak ada yang kayak misalkan dari Australia, dari Indonesia atau dari apa gitu kan. Nah jadi si thoughts itu muncul ketika gue bangun di suatu hari lagi umroh. Jadi gue bangun. Ini dosa banget gak sih Jul? Nah terus gue merasa anjing gue dosa banget. Tapi kayak yaudah bodo amat. Ya namanya juga manusia punya pertanyaan gitu. Bener. Nah terus gue ke masjid nih Ken. Lagi nunggu zuhur. Terus gue baca-baca Quran. Jadi gue tuh emang beli Quran yang ada terjemahannya. Terus emang ya itu gue cuma lanjutin bacaan aja. Gue terjemahannya ke dalam bahasa Thailand. Karena kan gue lagi Duolingo gue bahasa Thailand. Iya benar. Nah udah. Terus kan di hari itu gue bangun gue ke masjid sambil thoughts itu. Gue baca Quran. Terus gue baca satu halaman. Terus gue baca artinya. Tiba-tiba ada sebuah ayat. Intinya gini. Kayak wahai Muhammad. Saya menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Agar kamu mengerti. Gue merinding total. Karena maksud gue pertanyaan ini. Gue gak bilang ke siapa-siapa Ken. Ini cuma di pikiran gue doang Ken. Di pikiran gue doang. Dijawab. Terus di momen itu tuh di masjid. Gue bener-bener baca itu. Gue gak kelarin gue baca sampai habis halamannya. Karena gue nangis kenceng banget. Karena gue tidak merasa bersalah. Gue sudah punya thoughts itu. Mempertanyakan itu. Tapi gue merasa berterima kasih banget. Karena Tuhan gue sudah menunjukkan ke gue bahwa lu tenang aja. Lu tuh tidak usah ragu. Kayak gue tuh sedekat itu sama lo gitu. Terus gue pernah juga pulang umroh nih Ken. Gue cuma nangis. Terus gue nangis tapi kagak ada air matanya. Gak lama setelah itu. Gak nyampe setengah jam. Ken gue kebetulan gue lagi main TikTok Kenny. Terus ada lagi joget Velocity. Iya kayak gue lagi Velocity. Dan gue terhenti gitu. Karena ada sebuah ayat. Tuhan tuh sudah menekankan bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bukan setelah ya. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Terus gue nangis Pol. Karena setelah gue baca itu kan. Terus gue langsung ngeliat kayak gue memang selama ini gue tuh berdarah-darah. Gue mengais-ngais. Gue kesulitannya setengah mati. Tapi gue lupa lihat kalau sekarang gue ada di mana. Kayaknya kan gue ada di rumah sebagus ini Kenny. Tidur di tempat tidur senyaman itu. Bener-bener bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bukan setelah. Ini bersama. Jadi sebenarnya menurut gue nyatanya lu feeling lost itu tidak apa-apa. Lu mau berhenti sebentar itu tidak apa-apa. Karena ternyata guys kita ini tuh manusia. Ada yang nyiptain kita. Ada yang desain hidup kita. Tugas manusia itu cuma berusaha. Tuhan itu adalah merestui dan memberikan. Wow bagus nih. Anjay serius lo. Ya Allah akhirnya teman-teman ya. Udah ya kita sudahi dulu guys. Daripada yang nyatanya.